Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sofi di sini. Selamat datang di channel Sobat-Sobat CPNS. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dilakukan ketika distance learning. Kita ngobrol santai saja. Sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan kepada Sobat Sofit untuk tetap mengikuti protokol kesehatan karena saat ini Indonesia keadaannya sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Kemudian bagi kalian yang belum melaksanakan sholat, saya sarankan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Bagi yang menjalankan, kemudian nanti setelah sholat bisa dilanjutkan videonya. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih yang dilakukan ketika distance learning itu. Ya, kita tahu sebenarnya gini sob, distance learning itu hampir sama seperti yang kalian lakukan pada waktu MOOC. Cuma bedanya kalau MOOC itu kita belajar benar-benar mandiri, belajar sendiri, kemudian melaksanakan evaluasi. Pada kegiatan distance learning ini sama sebenarnya. Kita juga melaksanakan yang namanya kegiatan mandiri, kegiatan belajar mandiri. Hanya perbedaannya pada distance learning ini nanti kita ketemu sama coach Widya Iswara ya. Coachnya kalau saya sendiri itu ikutnya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Jadi coachnya, pelatihnya itu juga dari Jawa Tengah. Widya Iswaranya dari Jawa Tengah. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan pada distance learning itu? Yang pertama, nanti kalian akan diminta untuk masuk ke link Kolabjar ASN Pintar. Semuanya berada di situ. Nanti ada profil yang harus kalian lengkapi. Kemudian di situ nanti kalian juga akan terdaftar sebagai angkatan berapa, kelompok berapa, kemudian dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kalau saya, dan bekerja sama dengan kabupaten saya, Kabupaten Demak. Kebetulan saya angkatan 14 kelompok 1 dan alhamdulillah kemarin sudah selesai untuk seminar laporan aktualisasinya. Ya, begini. Nanti ketika kalian sudah masuk di Kolabjar ASN Pintar, ya, masuknya itu menggunakan username-nya itu NIP kalian dan passwordnya juga sama NIP kalian. Di situ kalian diharuskan untuk melakukan absensi secara online. Absensi secara online itu dilakukan sehari 2 kali sob, yaitu di pagi hari dan sore hari. Paginya itu absennya dilakukan antara pukul 7 sampai pukul 9. Kemudian untuk yang absen sore dilakukan pukul 15 sampai pukul 16. Ya, ini data saya, absensi saya. Absen ini saya lakukan hanya pada waktu ada kegiatan seperti distance learning sama klasikal. Kemarin menggunakan absensi ini. Kemudian untuk aktualisasi yang 30 hari itu kita tidak menggunakan absennya. Begitu sob. Untuk kegiatan di distance learning, beberapa kabupaten itu menyelenggarakan memang benar-benar secara daring atau secara online karena keadaan yang belum memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan tatap muka. Tapi ada juga beberapa kabupaten yang melaksanakan tatap muka. Kebetulan kalau saya kemarin pada waktu distance learning itu masih sempat tatap muka selama 22 hari. Ada kalanya kita belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas, dan ada kalanya kita bimbingan dengan coachnya. Ini kebetulan coach saya Pak
Kigus Nuryatno. Dan kemarin penguji rancangan aktualisasi saya itu sama Ibu Dr. Insinyur Eni Karnawati. Ini penguji rancangan. Kemudian untuk penguji aktualisasinya kemarin saya berbeda. Nah, untuk pembelajarannya seperti ini. Jadi pada waktu distance learning itu sebenarnya sama seperti pada waktu pembelajaran mandiri di MOOC. Ada materi agenda 1, materi agenda 2, materi agenda 3, dan materi agenda 4. Materinya sama. Hanya saja di sini nanti ada beberapa hari itu yang ada sinkronusnya. Sinkronusnya ini nanti kita bertemu dengan media Iswara melalui daring, melalui online. Biasanya disediakan link Zoom. Kalau misalnya pada ini hari kelima 1 April misalnya kemarin saya itu di sini asinkronus, berarti kita belajar secara mandiri tanpa tatap muka dengan media Iswara kita. Begitu. Ada apa saja materi di agenda 1? Untuk di agenda 1 itu materinya sama seperti di MOOC, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, itu di agenda 1. Kemudian nanti untuk di agenda 2 ini tugasnya itu melanjutkan dari agenda 1. Di agenda 1 tugasnya seperti apa? Di agenda 1 itu nanti kalian diberikan tugas untuk mencari isu-isu yang terdapat di unit kerja kalian masing-masing. Kita disuruh mencari 5 isu di unit kerja kita, kemudian kita analisis menggunakan PKL, kemudian dianalisis menggunakan USG sampai ketemu satu isu yang menjadi prioritas dan yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi kalian nanti. Untuk di agenda 1 ini, setelah kalian menentukan isu prioritas yang harus diselesaikan, di sini kalian akan diminta untuk membuat rancangan kegiatan minimal 5 kegiatan. Minimal 5 ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi juga harus dipertimbangkan juga waktunya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau sekiranya waktunya tidak terlalu longgar atau mepet lah katakan, ya enggak usah terlalu banyak-banyak, maksimal 7 lah, 7 itu sudah bagus. Atau bikin 6 juga enggak apa-apa, 6 nanti yang 1 sebagai kegiatan tambahan gitu. Kemudian setelah kegiatan agenda 1 ini selesai, kalian mengumpulkan tugasnya itu harus diupload. Setelah diupload nanti keluar nilainya yang diberikan oleh WI kalian masing-masing. Baik, selanjutnya untuk di agenda 2 tugasnya apa? Di agenda 2 ini nanti kalian akan melanjutkan tugas dari agenda 1 yang sudah kalian buat. Tadi di agenda 1 itu kalian diminta untuk membuat 5 kegiatan untuk menyelesaikan isu yang harus diselesaikan, isu prioritas yang harus diselesaikan. Maka pada kegiatan agenda 2 ini kalian diminta untuk menerapkan nilai-nilai ASN pada rancangan yang sudah kalian buat tadi itu. Nilai-nilai ASN ya sama seperti di agenda pada kegiatan MOOC itu. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu kalian masukkan ke dalam kegiatan kalian itu tadi. Kemudian setelah selesai
Sama seperti pada agenda 1, tugas pribadinya juga harus diupload pada bagian LMS ya, atau ASN Pintar Kolabjar. Kemudian nanti juga akan muncul nilainya diberikan oleh BI-nya. Selanjutnya untuk kegiatan agenda 3 ini melanjutkan dari agenda 2 yang sudah kalian buat. Kalau pada agenda 2 ini kalian diminta untuk melengkapi nilai-nilai dasar ASN, pada agenda 3 ini kalian diminta untuk melengkapi peran dan kedudukan ASN. Itu ada manajemen ASN, pelayanan publik, ada juga Wall of Government atau WOG gitu ya. Jadi antara agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan, melanjutkan gitu. Kemudian nanti di agenda 4-nya, apa yang sudah kalian buat ini tinggal dibuat rancangan aktualisasi kalian. Nah, untuk rancangan aktualisasi di tahun ini sedikit berbeda, Untuk tahun ini kita hanya ada 2 bab saja. Kalau kemarin untuk rancangan aktualisasi masih ada 3 bab, ada kajian materi kalau nggak salah ya. Kalau untuk tahun ini kita hanya ada 2 bab saja. Nanti bisa dilihat di panduannya. Begitu sob. Bab 1 itu nanti kaitannya dengan profil unit kerja kalian. Kemudian yang bab 2-nya itu nanti rancangan aktualisasi kalian dimasukkan ke bab 2 beserta tanggal pelaksanaannya. Kemudian nanti kalau setelah distance learning ini selesai, kalian kembali ke unit kerja masing-masing untuk melaksanakan aktualisasi selama 30 hari, kurang lebih 1 bulan lah. Baru kembali lagi ke LMS ini untuk melaksanakan yang namanya klasikal selama 6 hari ya. Terima kasih sob sudah menyimak. Untuk contoh tugas-tugas pada agenda 1, agenda 2, agenda 3, kalian bisa menuliskan email kalian di komentar jika ingin contohnya. Nanti akan saya kirimkan contohnya ke email kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.